Eka Yulianti dari kelas HTNF dengan NPM 2321020276. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam mengenai tafsir ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, korupsi, dan mencuri. Yang pertama yaitu larangan gratifikasi. Pengertian dari larangan gratifikasi yaitu pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai dengan maksud tertentu. Dalam Islam, hal ini termasuk bentuk suap jika diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. La'ana Rasulullah SAW ar-rosi wal murtasi. Artinya, Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Penjelasannya yaitu gratifikasi atau suap bukan hanya haram, tetapi juga termasuk dosa besar yang mendapatkan laknat dari Nabi. Praktik ini merusak keadilan dan menciptakan ketimpangan sosial. Selanjutnya yaitu larangan korupsi. Korupsi berarti menggelapkan atau menyalahgunakan amanah, terutama harta atau wewenang publik. Islam sangat tegas dalam melarang tindakan pada larangan korupsi. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil bati wa tuddu biha ilal hukami litakulu fariqam min awwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim, supaya kamu mendapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Hadis dalam hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai, lalu ia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih, maka itu adalah ghulul atau penggelapan harta yang akan ia tanggung di hari kiamat. Korupsi sekecil apapun tetap dosa. Bahkan bila hanya menyembunyikan barang kecil dari tugas negara, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu larangan mencuri. Mencuri adalah mengambil hak orang lain tanpa izin. Islam memberikan hukuman tegas untuk menciptakan keamanan dan keadilan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai hukuman dari Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hukuman potong tangan bukanlah kejam, tapi merupakan bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap hak milik dalam masyarakat Islam. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu mengenai kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk merawat dan tidak merusak lingkungan. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tamma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah melarang kita melakukan kerusakan di muka bumi, baik itu pencemaran, kerusakan di bumi, penggundulan hutan, atau merusak ekosistem. Islam mendorong sikap bertanggung jawab terhadap alam.
Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasaddu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Yaitu, kerusakan lingkungan adalah akibat ulah manusia sendiri. Bencana, polusi, dan krisis iklim adalah peringatan agar kita kembali kepada perilaku yang bertanggung jawab. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad. Jika hari kiamat terjadi, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, tanamlah. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Maka makna dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menanam dan merawat lingkungan, bahkan dalam kondisi yang paling akhir sekalipun. Menjaga lingkungan adalah perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sebagai muslim kita wajib menjaga kebersihan, melestarikan alam, dan mencegah kerusakan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Sekian penjelasan dari materi untuk memenuhi mata kuliah tafsir ayat dan hadis ahkam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.